Nama saya Atifa dan saya sangat senang karena hari ini saya mendapatkan hadiah. Kegiatan kali ini sangat bermanfaat dan juga seru dan juga banyak bermanfaat bagi saya yang ya di rumah hanya membantu orang tua saya yang tidak ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara atau kegiatan Masjid Al-Akbar RMAS 2000 kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Dan semoga kita menjadi salah satu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Haji Deden selaku Ketua DKM Masjid Al-Akbar RMAS 2000. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Ruzikin selaku pengisi materi kegiatan tausiah kali ini. Yang saya hormati Pak Afdol selaku Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Akbar RMAS 2000. Yang saya hormati para panitia, para jamaah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, dan juga remaja Masjid Al-Akbar RMAS 2000 ini. Lalu juga tak lupa juga yang saya hormati para peserta tausiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada akhwat dan juga yang ikhwan juga. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad B. Pratama. Saya Reza Miftah. Selaku pemandu acara Tausiah Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Yang akan mengangkat tema apa Mas Reza? You versus you, membangun momentum memperbaiki diri di bulan Ramadan. Oke. Maka sebelum itu, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebagai pembuka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk susunan acara hari ini adalah yang pertama ada pembukaan dari MC, kemudian sambutan-sambutan, dan yang kemudian ada materi oleh Ustadz Ahmad Roziki, kemudian ada sesi pertanyaan, kuis, door prize, dan doa penutup oleh Ustadz. Kemudian dilanjut foto-foto dan yang terakhir pembagian makan-makan. Betul, banyak sekali tadi kegiatan yang sudah disebutkan oleh Mas Reza. Semoga kita semua dapat sampai dengan selesai nanti acara ya. Oke, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Pak Afdol sebagai Ketua Panitia Ramadan, namun qadarullah beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Lalu akan digantikan oleh Pak Iwan selaku Bendahara Masjid Al-Akbar RMAS 2000. Kepada Pak Iwan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih senang lihat ke kanan, Pak. Maaf ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kita sekarang ini kesehatan, kesempatan, serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul sama-sama di Masjid Al-Akbar ini yang nyaman. Ya, Dek? Nyaman nggak, Dek? Nyaman. Tuh kan, nyaman sekali, Pak. Terima kasih ya. Gitu loh. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Roziki
Selamat sore Pak. Ya, terima kasih telah hadir. Kemudian Bapak, Ibu pengurus, Pak Ketua Majelis Syuro, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Masjid Al-Akbar, serta adik-adik remaja sekalian yang saya cintai. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap pahala itu akan dilipat gandakan. Sudah sepatutnya lah di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, meningkatkan amal kebaikan. Jadi kita harapkan dengan tausiah yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Roziki ini bisa memberikan kita semuanya yang ada di sini, adik-adik serta bapak-bapak remaja, ya, memperbaiki diri kita. Marikanlah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang lebih bermakna dan berkualitas, gitu ya. Nanti kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Ahmad Roziki tanpa berpanjang lebar. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas sambutannya. Semoga kita dapat mendengarkan dan juga memahami apa yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Iwan. Oke, selanjutnya sambutan oleh siapa, Mas Reza? Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Remaja Masjid Al-Akbar era Mas 2000, yakni Kak Ari. Kepada Kak Ari kami persilahkan. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, terima kasih yang datang sini. Mendung-mendung gini juga. Jadi pertama-tama untuk tema hari ini, tadi masih ingat gak apa? Ingat. Ayo. Jadi you versus you. Jadi Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Itu yang milih temanya aku. Kenapa? Karena suatu hari ini cerita dikit aja ya. Suatu hari aku lagi nunggu buka puasa kan, aku rebahan sambil scrolling juga, mungkin teman-teman kalau nunggu buka puasa juga gitu. Aku scrolling, aku lihat mungkin salah satu, mungkin orang-orang yang udah lama di Remaja Masjid Al-Akbar juga kenal dengan beliau. Aku lihat sosmed, aku scrolling sosmed dan ada postingnya dari anaknya Pak Ivan, Kak Diva. Nah, Kak Diva ini baru selesai melanjutkan studinya di London, terus aku ngeliat kan kayak, ih keren banget nih. Terus aku bilang ke diri aku sendiri tuh kayak, pokoknya gue harus lebih serius nih belajar tahun ini biar suatu hari gue bisa kuliah di luar negeri juga kayak Kak Diva. Nah, abis ngomong itu apa yang aku lakukan? Ya aku lanjut rebahan scrolling lagi gitu. Scrolling terus 15 menit, aku ketemu postingannya kakak kelas aku, namanya Kak Alden. Dia lagi magang di salah satu perusahaan media terkenal lah, emang impian aku anak komunikasi, jadi emang cita-cita kerja di media gitu. Abis ngeliat itu kan keren banget ya, aku ngomong ke diri aku sendiri lagi, pokoknya gue harus belajar lebih serius lagi, CV-nya harus gue kerenin lagi biar bisa internship di perusahaan keren gitu. Setelah ngomong gitu, tebak apa yang aku lakukan? Ya aku lanjut scroll lagi terus sampai suatu titik, ini karena lagi Ramadan ya, jadi FYP aku tuh banyak ayat-ayat sama hadis-hadis. Nah, salah satu hadis yang aku temuin itu ada hadis riwayatnya Ar-Rahim. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi Ustadz ya. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan orang yang merugi itu adalah yang hari ini sama dengan kemarin. Dan orang yang celaka itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Nah berarti kan kalau dari hadis itu kan apa yang aku lakukan nih suatu kerugian gitu. Karena aku di situ-situ aja terus. Dan kenapa Ramadan jadi momentum untuk melawan hawa nafsu dan hal-hal mudarat lainnya? Karena udah gak ada alasan lagi nih. Soalnya kan syaitonnya lagi dirantai. Jadi kalau misalnya hal pertama untuk kita menuju sesuatu yang kita inginkan itu adalah melawan kita sendiri atau rasa malas, hawa nafsu, hal mudarat, bahkan maksiat itu juga gitu. Dan ini jadi momentum yang tepat. Udah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz kita semua di sini dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Kak Ari atas sambutannya. Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kak Ari, bahwa memang bulan Ramadan ini memang sepatutnya kita jadikan sebagai titik balik atau momentum kita untuk dapat bisa memperbaiki diri daripada bulan-bulan atau hari-hari sebelumnya. Dan juga semoga kita dapat lebih baik di bulan Ramadan ini. Amin. Baik, langsung ke acara inti daripada acara ini, yaitu apa Mas Reza? Hari ini kita bakal mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa. Betul. Dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Roziki. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih pada semangat? Masih pada semangat ya? Iya, alhamdulillah. Ini jam-jam segini jam-jam rawan biasanya. Kalau kita keluar banyak lihat orang-orang pada berburu takjil ya. Itu tadi iya, sekarang buka bersama, nggak usah berburu takjil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Akbar Era Mas 2000 Al-Mukarram Al-Ustadz Pak Haji Deden, yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan Al-Mukarram Al-Ustadz Afdol, juga Al-Mukarram yang kami hormati Bendahara Masjid Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan, yang tadi sudah menyampaikan, alhamdulillah menyampaikan sambutan yang sangat hangatnya. Dan juga tak lupa ya, yang kami hormati juga Kak Ari selaku Ketua Remaja Masjid Al-Akbar Era Mas 2000. Alhamdulillah ya, dan juga para jamaah, para bapak ibu, para sahabat, para remaja dan anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita puasa udah hari yang keberapa? Hari yang ke-8. Udah ada yang bolong belum? Belum ya? Alhamdulillah. Enggak ada ya? Iya, kecuali perempuan. Perempuan ada haidnya. Iya. Iya, kalau perempuan. Nah, alhamdulillah, ini kita patut bersyukur kita menjadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Iwan, katanya bulan Ramadan bulan dilipat gandakannya amal ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Tuh katanya, kebaikan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan maka ganjarannya sama seperti ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Tuh, makanya puasa ini ya pahalanya sangat luar biasa. Kalau yang sunnah saja dibalas dengan yang wajib. Yang sunnah misalnya apa? Kita sholat taraweh mulu kan di sini. Yang anak-anak tarawehnya full enggak? Full ya, betul ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tuh kata Rasul, yang sunnah pahalanya seperti yang wajib. Padahal kalau kita sholat 1000 rakaat saja tidak bisa menandingi 1 rakaatnya pahala yang wajib. Tapi di bulan Ramadan anugerahnya sangat luar biasa. Kita sholat sunnah pahalanya wajib. Yang wajib bagaimana? Kata Rasul, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Kata Rasul, ibadah yang wajib maka pahalanya
70 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Masih pada semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kalau dibilang salawat ya balasnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya mau pantun dulu deh, boleh? Boleh. Orang gemuk banyak lemak. Pagi-pagi pakai kopiah. Saya ngomong mohon disimak sebab nanti mau bagi-bagi hadiah. Makanya dengerin ya. Nah, ntar ada kuis katanya, ada kuis ya. Nanti hadiahnya apa? Nanti tanya sama panitia. Tanya nanti ada hadiahnya. Nah, sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa nih kita patut bersyukur model dapat puasanya umat Nabi Muhammad. Iya, sebab apa? Puasanya kita itu puasa yang paling gampang, paling ringan, tapi pahalanya paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah pada hafal ini, masya Allah. Ada yang hafal surah Al-Baqarah ayat 183. Apa artinya? Ada yang tahu? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Nih kudu kita tahu nih. Puasa udah dari zaman dulu udah ada. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad udah puasa. Cuma puasanya beda, nggak kayak puasa kita. Beda, puasanya beda, syariatnya beda. Kita kalau ngikutin puasa umat zaman dulu nggak bakal sanggup, Pak. Contohnya misalnya Nabi Daud. Tahu Nabi Daud? Tahu puasanya Nabi Daud? Tahu bagaimana puasanya? Ya tahu, katanya tahu puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari libur. Besoknya puasa, besoknya libur. Jadi puasa Nabi Daud sepanjang tahun. Puasa, besoknya libur. Besoknya puasa, besoknya libur. Buat kita itu puasa sunnah, betul ya? Tapi buat umatnya Nabi Daud itu puasa-puasa wajib. Tuh. Kalau kita hitung berarti Nabi Daud puasanya 6 bulan. 6 bulan. Sanggup puasa 6 bulan? Enggak. Boro-boro sanggup. Iya, Nabi Daud puasanya 6 bulan. Kalau kita, Pak, puasa 6 bulan, wah, boro-boro. Iya, udah gitu Nabi Daud puasa nggak pakai lebaran. Nih, anak-anak sanggup nggak puasa nggak pakai lebaran? Mau nggak puasa nggak pakai lebaran? Nggak mau. Puasa nggak dibeliin baju lebaran mau? Ya nggak bakal sanggup, orang belum lebaran. Tuh udah dia beli baju lebaran. Tuh puasa baru berapa hari? Tuh udah mikirin lebaran. Tuh Nabi Daud puasa nggak dikasih lebaran. Tuh puasanya Nabi Daud. Kita nggak bakal sanggup ya. Kalau dikasih puasa umat terdahulu nggak bakal sanggup. Ada lagi puasanya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tahu bagaimana puasanya Nabi Isa? Iya, salah, enggak gitu. Nabi Isa alaihissalam puasanya, Pak, 40 hari 40 malam. Sanggup puasa siang malam? Malamnya enggak makan, mau? Enggak bisa. Apalagi 40 hari, bukan sebulan, 40 hari siang malam. Ini beneran nih, ada beritanya tahun 2023. Nanti bisa di scroll ya, di searching di Google. Ada pendeta di Afrika, pendeta mati gara-gara puasa ngikutin modelnya Nabi Isa alaihissalam. 40 hari 40 malam dia nggak makan nggak minum, akhirnya dia wafat dalam hari yang ke-25. Tuh. Ini bukti bahwasanya orang sekarang, zaman sekarang, kalau kita ngikutin puasanya umat terdahulu nggak bakal
sanggup. Maka kita alhamdulillah bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puasanya umat terdahulu nggak bakal sanggup. Termasuk kita ya, umat Nabi Muhammad dulu puasanya pertama kali zaman Nabi puasanya nggak kayak kita. Dulu umat Nabi Muhammad di zaman Rasul itu puasa nggak pakai sahur. Ada yang nggak sahur? Kalau puasa nggak pakai sahur sanggup nggak? Malah kesiangan. Puasa nggak pakai sahur. Dulu zaman Nabi awal disyariatkannya puasa itu nggak pakai sahur. Jadi puasa dimulai bukan dari waktu subuh. Kan kita dari waktu subuh ya. Dulu Nabi Muhammad nggak dari waktu subuh. Kapan dimulai puasa? Sejak orang bangun dari tidur malam. Misalnya kita tidur nih, ya kan? Tidur jam 8 malam. Bangun-bangun jam 12. Ketika bangun jam 12 udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tuh udah mulai puasa tuh. Zaman kapan? Zaman Nabi Muhammad di awal-awal. Ya, awal pertama kali disyariatkan puasa. Sampai ada kisah. Ini ada kisahnya, ada sejarahnya nih sahur. Suatu ketika ada di Madinah, itu ada sahabat Nabi namanya Sirma. Namanya Sirma. Sirma ini siapa? Dia ini pekerja. Iya, kerjanya berat. Kerjanya di sawah, di ladang. Ngapain kalau di sawah kerjanya? Nyangkul ya. Iya, berat. Suatu ketika di bulan Ramadan ini Sirmah kerjanya kerja berat sambil puasa. Capek apa enggak? Capek, nyangkul siang-siang, apalagi di Arab. Arab Saudi panas. Wah, capek dia. Maka ketika itu pulang-pulang udah sore. Ya kira-kira jam segini dah, udah mau maghrib. Ya, pulang-pulang nyampe rumah maghrib. Sampai rumah maghrib. Nah, ketika maghrib nyampe rumah, istrinya lagi nyiapin makanan buat buka puasa. Itu Sirmah saking capeknya, dia dari kerja berat sambil puasa, lagi dibikinin makanan dia tidur. Iya, dia tidur, Pak. Ketika istrinya bawain makanan, kata istrinya, celaka nih si abang. Kenapa celaka? Belum buka puasa dia udah tidur. Artinya apa? Ketika dia bangun tidur, udah mulai nggak boleh makan, nggak boleh minum, udah mulai puasa. Tuh, zaman dulu gitu tuh, awal disyariatkan puasa. Jadi ketika bangun tidur udah dia nggak makan, nggak minum. Akhirnya apa? Akhirnya Sirma besokan harinya dia lanjut puasa. Padahal dia belum buka puasa, belum makan apa-apaan, dilanjut puasa lagi. Besoknya dia kerja lagi di tempatnya, di sawah. Di sawah ngapain? Nyangkul, bukan tidur. Nyangkul, ya, kerja berat lagi. Akhirnya ketika di ladang, di sawah itu dia lagi kerja, dia pingsan. Kenapa pingsan? Udah nggak makan kemarinnya, nggak minum, ya, nggak sahur, nggak ada sahur waktu itu, ya, belum ada sahur. Ketika itu belum ada sahur, 2 hari puasa, kerja berat, nggak makan, nggak minum, akhirnya pingsan. Viral ketika itu beritanya, wah, viral. Iya, viral. Waktu itu belum ada HP, viral di kalangan sahabat. Akibatnya ini, ya, sampai ke telinga Rasul hingga Allah memberikan keringanan kepada kita. Maka turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka turunlah ayat wa kulu washrabu, silakan kamu makan, silakan kamu minum. Sampai kapan? Sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai terbit, ya, fajar
khaitul abyad itu sampai terlihat olehmu benang putih di atas benang hitam. Maksudnya sampai waktu subuh. Tuh, makanya jangan tinggalin sahur. Karena apa? Sahur itu anugerah Allah buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh, yang punya pulpen dicatat nanti ya poin-poinnya tuh. Jadi puasa sahur itu ya anugerah dari Allah buat kita. Makanya jangan tinggalin sahur. Tuh, sahur itu yang membedakan puasa umat Islam dengan puasanya Yahudi. Yahudi puasa nggak pakai sahur. Yang membedakan puasanya umat Islam dengan umat Nasrani, orang Kristen puasa cuma nggak pakai sahur. Kita umat Islam bukan? Umat Islam bukan? Kalau umat Islam puasanya pakai sahur. Ya, siap sahur tiap hari? Siap? Iya, siap ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh, puasa itu ya, adik-adik ya, sahabat semua, puasa itu ya tadi kata Kak Ari ya harus aktif ya, jangan cuma kita tidur ya. Ada yang puasa tidur seharian, ada yang puasanya tidur seharian doang. Wah, mentang-mentang puasa nih. Ada nih ya orang salah kaprah katanya, Pak Ustadz kan tidurnya orang puasa ibadah. Ada yang begitu? Iya, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang tidur ya, orang puasa, kira-kira orang puasa tidur ngerasa lapar apa enggak? Kalau tidur lapar apa enggak? Kalau tidur lapar apa enggak? Enggak. Iya. Tidur lapar enggak? Enggak kan? Tidur. Nah, orang puasa tidur dia enggak ngerasa lapar, enggak ngerasa haus. Dia tidur enggak ngapa-ngapain, tapi dapat pahala. Pahala apa? Pahala puasa. Artinya apa? Orang tidur enggak ngapa-ngapain aja dia dapat pahala. Tuh orang yang puasa tuh. Orang tidur dapat pahala. Apalagi, nah ini apalagi kita baca Al-Quran, pahalanya 2. Yang satu pahala puasa, yang satu pahala baca Quran. Apalagi kita aktif ya, kita nggak ngapa-ngapain aja dapat pahala. Apalagi kita aktif ya, apalagi kita datang ke masjid, apalagi kita dengerin tausiah agama ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh, bulan puasa tadi ya, mudah-mudahan kita meningkatkan amal ibadah. Ya, di sini paling kecil kelas berapa? Paling kecil? Ini SMP apa SD? Hah? Ada yang TK. Masya Allah. Ada yang TK. Aduh, ikut terawih di sini. Masya Allah. Ini TK luar biasa nih. Apalagi kita nih yang udah pada remaja, yang udah pada kuliah ya. Nah, ini momentum kita untuk memperbaiki diri ya. Sebab apa? Ya, sebab benar tuh tadi hadisnya udah disebutkan. Ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Maksudnya apa? Kalau kemarin kita enggak sholat, sekarang kita sholat, itu lebih baik. Kalau iya lebih baik enggak? Iya. Kalau kemarin kita enggak sedekah, sekarang kita sedekah, itu lebih baik. Kalau tahun lalu kita enggak puasa, tahun ini kita puasa full, berarti lebih baik. Ya, itu lebih baik dari diri kita sendiri. Maka enggak usah lihat orang. Pak Ustadz dia orangnya begitu, nggak usah lihat orang, cukup diri kita sendiri. Ukurannya kita yang kemarin, bukan orang lain. Pak Ustadz dia nggak sedekah, Pak Ustadz, jangan liatin dia, ya lihat kita. Kalau kemarin kita sedekah 1.000, sekarang kita sedekah 5.000 misalnya ya, itu lebih baik dari kita sendiri. Jangan lihat orang lain ya.
Kamu jangan lihat yang masih TK, Pak Ustadz itu TK, anak TK nggak puasa, ya beda ya. Jangan lihat anak TK, anak TK punya kemampuannya sendiri. Kalau kita yang udah besar, ukurannya kita sendiri, ya betul apa betul? Betul ya, kita ukurannya kita. Terus dilanjutin sama Rasul, waman kana yaumuhu, ya waman kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Kalau hari ini sama kayak kemarin, begitu-gitu aja hidupnya, maka dia orang yang rugi, kata Rasul. Yang tahun kemarin puasanya bolong-bolong, tahun sekarang bolong-bolong juga, itu nggak ada bedanya. Itu orang yang rugi, nggak ada untungnya. Dari kelas 4 sampai kelas 6 puasanya gitu-gitu aja, rugi apa untung? Rugi. Udah SD sama SMP nggak ada bedanya, rugi apa untung? Orang yang rugi. Maka iya, kalau kita bertambah usia, bertambah ya, diberikan kesempatan oleh Allah, kita harus berubah. Iya. Nah, berubah jadi apa? Berubah jadi apa? berubah jadi lebih baik. Nggak usah berubah jadi yang macam-macam ya. Berubah jadi ya lebih baik dari diri kita sendiri. Iya, nggak usah lihat orang lain. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, kata Rasul. Kalau hari kemarin lebih jelek dari sekarang, maka dia termasuk orang yang celaka, orang yang terlaknat. Mal'un itu artinya terlaknat. Kalau hari ini, ya kalau kemarin kita puasa full, sekarang kita nggak puasa full. Nah itu hati-hati tuh. Ya kata Rasul, orang yang terlaknat. Mau jadi orang terlaknat? Terlaknat itu kayak iblis. Mau jadi kayak iblis? Nggak mau. Maka kalau nggak mau jadi ya terlaknat, kita harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Siap jadi lebih baik? Siap jadi lebih baik? Siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang kebaikan, itu kebaikan ada 3 levelnya. Ada berapa level kebaikan? Ada 3. Ini diingat nih, yang punya pulpen dicatat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl. Ada yang tahu An-Nahl artinya apa? Lebah. Di surat Lebah ayat 90 Allah menjelaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Nah, itu namanya 3 level kebaikan. Ada apa yang pertama? Ada yang hafal nggak ayatnya? Ya'muru bil adli. Yang pertama adil. Yang pertama apa? Adil. Ini level kebaikan yang pertama adil. Apa itu adil? Ada yang tahu adil itu apa? Adil itu kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib adalah, adil itu adalah orang yang melakukan ya kebaikan sebagaimana mestinya. Orang yang ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Misalnya zakat, berapa persen zakat? 2,5%. 2,5%. Ada orang zakat 2,5%, dibayar segitu-gitunya, enggak kurang enggak lebih, namanya orang adil. Tuh level pertama namanya adil. Misalnya apa? Orang bayar zakat, orang sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu wajib gak? Wajib. Kalau orang sholat yang wajibnya aja, itu orang baik. Tapi baiknya masih level pertama, level adil, melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, namanya adil tuh.
Maka kalau ada pemimpin, dia melakukan tugasnya sebagaimana mestinya dengan baik, namanya pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu orang adil tuh pertama ya. Level yang pertama apa namanya? Adil. Ada lagi level yang lebih baik. Apa itu? Bil adli wal ihsan. Level kedua namanya ihsan. Ada yang tahu ihsan? Ada yang namanya ihsan di sini enggak? Iya, bukan insan. Ihsan. Apa itu ihsan? Nah, kalau tadi adil, dia melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Ihsan itu lebih dari itu. Iya, lebih daripada kewajiban. Jadi kalau ada orang zakat 2,5%, ditambah lagi dengan sedekah, dengan infak, itu namanya orang ihsan. Ya, ihsan itu melakukan kebaikan lebih dari semestinya. Jadi kalau ada orang sholat 5 waktu, namanya orang baik. Ditambah lagi sholat sunnah, sholat taraweh, berarti orang namanya orang level ihsan. Apa ihsan itu tadi? Ya, melakukan sesuatu yang ya lebih dari yang diperintahkan, namanya orang levelnya ihsan. Jadi kalau ada orang ya, orang kaya, dia sedekahnya lebih banyak ya, itu namanya orang ihsan. Kalau kita sholat bukan cuma 5 waktu, namanya kebaikannya level ihsan. Ada lagi level yang ketiga. Apa tadi ayatnya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Memberi kepada orang lain, memberi pada keluarga. Ini level yang ketiga, lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nih orang baik nih level ketiga, lebih mentingin orang lain. Misalnya kamu namanya siapa dah? Namanya siapa? Bayu. Misalnya Bayu punya duit 100.000. Wah, punya duit 100.000. Ya, namanya siapa? Fatih. Fatih? Ada B. Kok ada B-nya? Fatih Bilal. Fatih apa Bilal dipanggilnya? Fatih Bilal. Ya, ada Bayu punya duit dia 100.000 misalnya. Ya, Fatih lagi butuh ternyata. Wah, Fatih misalnya adenya lagi sakit. Fatih punya adek nggak? Iya, adenya lagi sakit. Padahal si Bayu pengen beli apa? Baju lebaran. Wah, 100.000 beli apa? Beli sendal misalnya. Dia lagi pengen beli sendal, pengen banget beli sendal. Tapi adanya Fatih lagi sakit. Kata Bayu, udah deh, ini duit kamu beliin aja deh. Tuh, dikasih ke Fatih. Itu namanya Bayu orang baik. Ini baiknya level ketiga, lebih mentingin orang lain ketimbang dirinya sendiri. Tuh, itu namanya orang baik. Kalau level kedua, misalnya si Bayu punya duit, jangan si Bayu udah gantian. Si Fatih punya duit 100.000. Ya, 50.000 buat dia, 50.000 dikasih ke Bayu. Itu namanya orang ihsan, orang baik. Ini baik ada level-levelnya. Tuh, itu namanya level kebaikan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu ya lebih baik, itu namanya levelnya level yang ketiga. Ini kadang-kadang ya, kalau sedekah itu bukan soal nominalnya. Bisa jadi nominalnya sama tapi levelnya beda. Misalnya tadi ini contohnya Bayu sama Fatih lagi dah. Ya, si Bayu misalnya, jangan si Bayu deh. Bayu misalnya udah kerja dan nanti ya misalnya, anggap aja Bayu ini orang kaya. Aslinya orang kaya nggak? Iya, orang kaya Bayu ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Bayu misalnya orang kaya.
dia gajinya sebulan 10 juta. Misalnya Bayu gajinya 10 juta. Dia sedekah ke Masjid Al-Akbar 100 ribu. Banyak apa enggak? Tapi gajinya 10 juta. Banyakan mana? Banyakan gajinya kan? Sedekahnya 100 ribu. Ada lagi si Fatih. Fatih ini dia gajinya sebulan cuma 200 ribu. Sebulan cuma 200 ribu. Dia sedekah dari 200 ribu, dia sedekah 100 ribu. Sama apa enggak? Sama, tapi banyakan yang mana? Banyakan sedekahnya Fatih apa sedekahnya si Bayu? Banyakan Fatih apa Bayu? Kalau Fatih kan 100 ribu gajinya 10 juta. Kalau si Fatih 100 ribu gajinya 200 ribu. Kira-kira banyakan yang mana? Sedekahnya gedean yang mana? Ya, 10 juta nggak disedekain. Yang sedekain 100 ribu. Iya, si Fatih gajinya 200 ribu disedekain 100 ribu. Gedean yang mana kira-kira? Gedean Fatih. Iya, berarti udah 50% ya kan? Itulah nilainya sama tapi levelnya beda. Beda level kebaikannya. Yang satu lebih mentingin orang lain, ya, yang satu sedekah ala kadarnya. Di mana level kita? Kita yang tahu kebaikannya. Maka dari itu bulan Ramadan, ayo sama-sama bukan cuma kita meningkatkan kebaikan, tapi juga meningkatkan levelnya. Yang tadinya di levelnya level adil, kita tingkatkan di level ihsan. Yang tadinya level ihsan, kita tingkatkan levelnya isar. Isar itu mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Siap berbuat kebaikan di bulan Ramadan? Siap berbuat kebaikan di bulan Ramadan? Siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Tuh, ada 3 level kebaikan. Keburukan juga ada 3 levelnya. Ayatnya masih nyambung tadi. Surah apa tadi? Surah An-Nahl. Ayat berapa? 90 masih hafal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Udah. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Ada yang hafal ayatnya? Enggak hafal, ya enggak apa-apa. Wa yanhauna 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Ada 3 level keburukan. Level pertama, level yang paling rendah adalah al-fahsya. Namanya apa? Fahsya, bukan. Iya, fahsya. Level apa itu? Kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dilanjutkan tadi di tafsirnya. Level fahsya itu orang berbuat keburukan untuk, ya, keburukannya dilakukan kepada dirinya sendiri, atau bahasanya adalah zalimun li nafsihi. Zalim kepada diri sendiri. Misalnya gimana? Ya, berkata kotor. Ada di sini yang ngomongnya suka ngomong jorok. Ya, ayo siapa? Ayo bulan puasa masih suka ngomong jorok. Ayo. Nah, ini namanya orang baik apa enggak? Enggak baik. Ini namanya kejelekan, keburukan level pertama. Orang zalim buat dirinya sendiri. Itu level pertama tuh. Nah, ini zalim enggak ngajak-ngajak orang. Termasuk meninggalkan sholat. Ada yang suka meninggalkan sholat? Ada? Oh, masih. Nah, itu meninggalkan sholat. Ya, maka nih jangan sampai di bulan Ramadan kita melakukan keburukan ini. Itu namanya keburukannya zalimun li nafsihi. Ya, zalim pada diri sendiri. Tapi ini kalau dosanya sama Allah, dosanya sama diri sendiri, ini minta maafnya gampang. Gimana? Kita taubat, kita sholat taubat, ya, insya Allah diampuni. Bisa hilang dengan taubat, bisa hilang dengan istighfar.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Orang yang sering sholat malam di bulan Ramadan, orang yang rajin tarawih di bulan Ramadan, maka Allah ampuni segala dosanya. Dosanya diampuni. Pertama, apa tadi dosa level pertama namanya? Fahsya, zalim pada diri sendiri, itu diampuni dengan istighfar dan dengan qiyamul lail. Ada dosa level kedua, dia nggak bisa sembuh dengan istighfar doang. Di bulan Ramadan dosanya, dosa level kedua nggak diampuni. Apa itu? Level yang kedua apa tadi? Al-fahsya wal munkar. Apa itu munkar? Munkar ini dosa level kedua. Munkar adalah zalimun li ghairihi, zalim sama orang lain. Siapa yang suka nyakitin orang lain? Siapa yang suka jahil sama temannya? Oh, masih ada yang jahil sama temannya? Tuh, yang biasanya di sekolah suka bully orang siapa? Tuh. Oh, yang di sekolah suka ngambil barang temannya siapa? Wah, dia semua. Iya, yang di sekolah suka malakin temannya siapa? Oh, hati-hati. Ini kalau dosa sama orang lain tidak diampuni di bulan Ramadan. Gimana caranya? Harus minta maaf. Itulah nanti kenapa setelah Ramadan kita disuruh lebaran, disuruh minta maaf. Karena apa? Dosa level kedua tidak diampuni di bulan Ramadan. Harus minta maaf. Ya, siap minta maaf? Siap mengakui kesalahan? Ya, nanti bilang sama temennya, mohon maaf, saya pernah ngambil pulpen, gitu ya. Siap? Ya. Iya, mohon maaf, saya pernah ngambil, apalagi misalnya, ngambil duit. Bilang tuh, yang suka ngambil minta maaf. Karena apa? Ini hati-hati, kalau nggak minta maaf sekarang, kalau nggak minta maaf di dunia, nanti di akhirat bayarnya. Mau bayar di akhirat? Di akhirat nggak ada duit nggak laku. Orang mau kaya sekaya apapun, duit nggak laku. Bagaimana bayar di akhirat? Kata Rasul, atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak siapa orang yang tekor? Tahu tekor? Tekor itu apa? Rugi. Orang rugi. Kata para sahabat, ya Rasul, orang rugi itu nggak punya duit, nggak punya harta. Betul apa betul? Tapi kata Rasul bukan, salah. Orang rugi itu dari umat Nabi Muhammad adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa saumin. Itu ada nanti di yaumil qiyamah orang ketika di akhirat dia bawa pahala sholat, rajin sholatnya, dia bawa pahala zakat, rajin zakatnya, bawa pahala puasa, rajin puasanya. Cuma dia dulu di waktu di dunia suka ngambil harta orang, suka nyakitin orang, suka nyolong, suka maling, suka nabokin, suka gebugin temennya. Nih, hati-hati. Kalau enggak di dunia, maka dibayar di akhirat. Caranya bagaimana? Nanti pahala kamu yang kamu bawa, pahala sholat kamu dikasih ke orang yang kamu zolimi. Mau apa enggak? Mau apa enggak pahala sholatnya dikasih orang lain? Enggak. Pahala puasanya, kita udah capek-capek puasa, pahalanya dikasih orang lain. Mau apa enggak? Enggak mau. Kita udah zakat, kita udah sedekah, keluar ratusan ribu jutaan, dikasih buat orang lain pahalanya. Mau apa enggak? Enggak mau. Maka dari itu jangan nyakitin orang lain, jangan mencuri, jangan maling, ya. Cepat-cepat minta maaf. Nanti minta maaf ya. Ya, siap mengakui kesalahan? Ya, siap mengakui kesalahan?
Iya, nanti dah habis ini kita musafahah ya. Nanti habis ini selesai ini kita musafahah. Kita maaf-maafan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Masih semangat? Masih semangat. Sampai jam berapa nih? Bentar lagi ya? Iya, bentar lagi dah. Iya, sebentar lagi. Yang terakhir, dosa level ketiga. Apa tadi ayatnya? Wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Apa itu al-baghyu? Level ketiga namanya apa? Al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Bukan daging wagyu, bukan. Al-baghyu ini melampaui batas. Melampaui batas. Siapa yang dosanya melampaui batas? Fir'aun, iblis. Tahu Fir'aun? Tahu. Fir'aun ngapain Fir'aun? Ya, sini coba. Fir'aun itu ngapain? Dosanya Fir'aun gimana? Kayak mau membuang Musa ke sungai Nil. Itu Ya. Nabi Musa. Ya, terus apalagi kesalahan Fir'aun? Musa itu diketemui oleh anaknya Fir'aun. Terus? Terus Nabi Musa dijagain oleh ibunya. Oleh ibunya. Terus? Terus Fir'aunnya disuruh. Wah, disembelih. Iya, tapi tidak boleh. Iya, itu Fir'aun banyak ya. Pertama tadi disebutkan dia menyembelih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ketika dia mimpi dulu ya, Fir'aun mimpinya apa? Mimpinya Fir'aun ada anak kecil yang jatuhin apa namanya? Iya, jatuhin apa namanya? Mahkotanya. Ya, maka kata itunya, kata penasehat raja, ini bakal ada seorang anak yang menggulingkan kerajaannya. Maka dari itu Fir'aun sejak saat itu ngasih kebijakan, kasih apa namanya perintah ke anak buahnya. Buat apa? Bunuh semua anak laki-laki dibunuh. Dosa apa enggak? Dosa tuh Fir'aun. Selain itu dosa Fir'aun apa lagi? Mengaku sebagai Tuhan. Wah, ini dosa apa enggak? Iya, udah mah enggak beriman, malah mengaku sebagai Tuhan. Nih hati-hati nih, ini dosa level paling tinggi. Dosa yang ini kagak bakal diampuni. Fir'aun diampuni apa enggak? Enggak. Dosa yang level ini adalah levelnya Fir'aun, levelnya iblis. Nah, ini kenapa ada misalnya ada yang nanya misalnya, Pak Ustadz, kenapa Allah menerima tobatnya Nabi Adam, tapi Allah enggak terima tobatnya iblis? Kenapa? Jawabannya beda level dosa. Tuh, Nabi Adam dosanya level pertama. Makanya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, dosanya Nabi Adam dosa level pertama, zolim sama dirinya sendiri. Dosanya iblis level ketiga, melampaui batas. Enggak Allah ampuni. Ya, maka dari itu ya kesimpulannya di bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan amal ibadah. Jangan cuma tidur. Kalau tidur dapat pahala, apalagi kita beraktivitas, maka pahalanya double. Pahalanya double. Yang kedua, kita tingkatkan amal ibadah kita.
ya amal ibadah kita tingkatkan dari diri kita sendiri. Dari tahun lalu, dari bulan lalu kita harus lebih baik. Nggak usah lihat orang lain, cukup lebih baik dari kita sendiri. Tuh level kebaikan tadi ada 3. Apa aja level kebaikan? Yang pertama adil, yang kedua ihsan, yang ketiga mementingkan orang lain. Level kejahatan juga ada 3. Apa tadi? Al-fakhsya, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua zalim kepada orang lain. Yang ketiga al-baghyu, melampaui batas. Ya, kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan juga kuantitasnya. Mudah-mudahan kita ya di bulan Ramadan ini ya menjadi orang yang lebih baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka terakhir statement ya, closing statement. Kalau Ramadan tidak bisa menjadikan kita lebih baik, kalau Ramadan tidak bisa menjadikan kita lebih baik, maka tangisilah dirimu sendiri. Barangkali dosamu sudah terlalu banyak, barangkali kesalahanmu sudah terlalu banyak. Oleh sebab itu ya, maka kita sama-sama terakhir kita baca suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan ya rezeki yang banyak, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di bulan Ramadan ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Burung burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam peti. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Oh, tanya jawab boleh. Ini masih boleh dulu. Berapa pertanyaan? Mungkin Seikhlas. Iya, nanti kita. Tapi sebelum itu ini dulu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, Ustadz tadi sudah menyampaikan materi. Coba masih ada yang ingat apa aja tadi yang Ustadz sampaikan? Oh, 3 level. 3 level. Kebaikan dan juga ada juga 3 level lagi kejahatan, betul. Jadi sebelum kita kuis, coba di sini mungkin ada yang mau nanya ke Ustadz tentang materi atau tentang bulan Ramadan. Iya, kalau ada yang mau nanya, semisal Ustadz, kalau gosok gigi habis sholat zuhur boleh nggak? Ya kalau nggak sengaja minum air putih batal nggak gitu? Atau kumur-kumurnya 3 kali keluarnya 2. Iya. Itu mah. Yang mau tanya silahkan, kalau yang masih bingung puasanya sah apa enggak, Betul. boleh banget. Iya. Daripada bingung sendiri nanti nggak tahu. Betul. Fatih mau nanya Fatih? Enggak. Reno mau nanya? Enggak. Nah, itu ada yang mau nanya. Ada. Oh ya, Itu ya Fares. Ini harus dipaksa nih kayaknya nih. Coba silakan Aska. Oh iya, bagus tuh pertanyaannya. Ya, sebentar, pertanyaan tadi ini Ustadz, puasa setengah hari. Berarti kamu suka puasa setengah hari ya? Oh enggak. Silakan dijawab Ustadz. Langsung dijawab ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dari siapa namanya? Azka. Waduh, Masya Allah. Ini Azka. Nah, puasa itu ya, yang dikatakan puasa adalah dimulai dari
Ya, apa tadi? Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu baru namanya puasa. Puasa rukunnya cuma 2. Satu, niat. Yang kedua, menahan diri dari mulai subuh sampai maghrib. Berarti kalau nggak nyampe maghrib rukunnya, ya berarti puasanya nggak sah. Ya, ada yang puasanya setengah hari. Nah, jadi kalau puasa setengah hari belum dihitung puasa, ya. Puasanya nggak sah, belum dihitung puasa. Tapi kalau anak kecil dia kuatnya cuma setengah hari, itu belum dikatakan puasa. Itu cuma latihan. Jadi puasa setengah hari namanya latihan, ya. Bukan puasa yang sebenarnya. Ya, karena puasa yang sebenarnya ya wajib bagi orang yang sudah akil balik, ya. Orang yang balik wajib tuh puasanya sampai maghrib, ya. Yang sudah balik itu umur berapa biasanya? Ya bisa 12, ya, dan lain sebagainya, atau bisa lebih, kurang bisa lebih, ya. Maksimal 15. Maksimal kalau 15 udah pasti harus puasanya full, gitu ya, Azka. Jadi kalau yang masih kecil, ya setengah hari namanya belum puasa. Ya, jadi puasa harus sampai maghrib. Ya, kira-kira begitu ya, Azka, ya. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi Azka puasanya sebagai latihan saja, belum dikatakan puasanya full, ya. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari akhwatnya yang mau bertanya atau mau nanya lagi, yang ikhwannya juga boleh. Ada ya, udah. Yaudah kalau gitu coba saya yang nanya deh Ustadz, ya. Waduh, iya. Saya punya pertanyaan Ustadz. Jadi kan kita sudah misal puasa 30 hari full, udah menahan lapar, segala macam ibadah. Namun apakah indikasi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi apa sih tanda-tanda kalau puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu aja sih Ustaz. Baik. Ini pertanyaannya nih levelnya level beda apa level yang tadi, ya. Ini level mahasiswa, ini luar biasa. Apa indikasinya puasa kita berhasil, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, ya, ujungnya adalah puasa adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau puasa ini, kalau di bulan Ramadan, kalau mau diibaratkan puasa sebagai suatu pendidikan, maka puasa mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita kesabaran, mengajarkan kita saling berbagi, mengajarkan kita istiqomah. Nah, ini kalau namanya ujian, ya, namanya latihan. Suksesnya kapan? Setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan la'allakum tattaqun, ya, bertambah ketakwaannya. Nah, itu namanya sukses tuh puasanya. Insya Allah puasanya diterima. Indikatornya adalah setelah Ramadan. Apakah ketakwaannya bertambah? Apakah kesabarannya bertambah? Apakah setelah Ramadan masjid masih sepi atau masih rame? Itu indikatornya adalah setelah Ramadan. Apakah setelah Ramadan kita masih mau berbagi sama orang lain? Apakah setelah Ramadan kita masih mau sholat berjamaah? Itu indikator kita berhasilnya di bulan Ramadan. Kiranya itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Jadi indikasinya adalah kita masih melanjutkan ibadah-ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Betul, insyaallah. Oke, siap. Oke, jadi mungkin itu saja ya dari sesi pertanyaan. Nah, langsung saja kita ke mungkin acara yang dinanti-nanti oleh para, ya, yaitu acara kuis dan juga dilanjuti oleh door prize berhadiah. Iya, hadiahnya nanti. Angka itu kan? Iya, angkanya disimpan, ya. Yang udah megang nomor disimpan, kalau hilang bukan tanggung jawab kami, dan juga nanti sebagai bukti bahwa teman-teman layak untuk mendapatkan hadiah. Namun sebelum itu kita mungkin kuis dulu ya, Mas Reza, ya. Ada kuis pertanyaan nih tadi yang benar-benar nyimak. Betul. Bisa jawab kuisnya. Betul. Mungkin kuis pertama mungkin dari Ustadz dulu, boleh Ustadz memberikan kuis? Oke, boleh ya. Sebentar Ustadz, maaf, teknisnya nanti angkat tangan dulu ya.
angkat tangan lalu nanti baru kakak berikan mic ini kepada adik-adik. Ya, Oke, baik. Jadi yang menentukan siapa nih yang duluan? Ke kakak-kakaknya ya, jurinya ya. Jadi lihatnya ke sini ya. Oke, masih pada hafal tadi ya? Oke, tadi Ustadz menyebutkan ayat di surah apa tadi? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Itu surat apa? Ayat berapa? Ayo. Coba silakan kakaknya siapa, yang Mas? mana nih? Jurinya kakaknya nih. Siapa yang paling cepat? Siapa tadi? Ulang-ulang, hitung dulu, dihitung dulu. Iya, hitung dulu dia, hitung dulu ya. Ini Ya. di pertanyaan diulang apa enggak? Oh, jangan. Oh, udah siap-siap. Gak usah, Ustadz. Belum, dihitung dulu. Entar dulu dihitung dulu Ya, ya. jadi tadi menghadapnya ke sini ya. Ya, Nah, betul. tadi disebutkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu surah apa? Ayat berapa? Sabar, belum dihitung. Iya, sabar dulu. 3, 2, belum Fatih, sabar dulu. 3, 2, 1. Oh iya, tetap Fatih ya. Oke, silakan Fatih, maju. Insyaallah. Sini. Coba dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Perkenalkan nama saya Fadi. Tadi jawabannya adalah surat An-Nahl ayat 90. Ya, surah An-Nahl ayat 90. Jawabannya Sahih? sahih. Sahih, Masya Allah. alhamdulillah. Ore, tepuk tangan semuanya untuk Fatih. Wah. Sebentar, sini dulu Fatih. Sini Ini Pak, dulu. serah terima. Serah ya. terima dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, iya, nanti. Nah, Iya. Ya. Dipegang dulu mungkin Fatihnya. Ustadz aja yang ngasih. Ustadz bisa buat ini ngasih. Ya. oh iya. Baik. Ya, dokumentasi. Oh, iya. Iya. Serah terima. Oke. Sini dulu Fatih, di depan dulu. Tunggu Oke, yang nanti lain selesai. Berkumpul dengan yang lain. Betul. Duduk aja boleh nggak apa-apa. Baik. Oke. Yang pertama oke sudah Fatih ya Ustadz ya. Mungkin satu lagi deh Ustadz, dari Ustadz boleh satu pertanyaan lagi kuis. Satu pertanyaan lagi. Iya. Oke. Tadi ya ada Ustadz sebutkan 3 level kebaikan. Nah, ada yang masih ingat? Ada ya. Nah, ada. Nanti yang menentukan juri ya kakak-kakaknya. Apa saja 3 level kebaikan dalam surah An-Nahl ayat 90? Tuh. Tiga-tiganya atau salah satunya Ustadz? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Poin-poinnya aja. Ya udah. Dalam hitungan ke 1 ya. 1, 2, 3. Oh iya, silakan maju dulu. Masya Allah. Ini Udah dari emang tadi buat udah siap. yang Udah disiapin. besarnya, ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Saputra. Jawabannya yang pertama adalah 3 kebaikannya itu bersikap adil, yang kedua ihsan, yang ketiga mementingkan diri orang lain. Ya, Ya, jawabannya sahih. sahih. Alhamdulillah. Oke, silakan. Mungkin sebagai ini Kak Ari boleh ya, Kak Ari pemberian hadiah. Oh ya. Oke, ya tolong duduk dulu ya Kak ya buat nanti. Mas, jangan bertanya, Mas. Oke, sekarang terima kasih Ustadz ya atas kuisnya. Untuk 2 pertanyaan lagi. Nah sekarang satu soal terakhir untuk kuis. Betul Fatih. Jadi soalnya ini akan dibacakan oleh Mas Reza. Silakan Mas Reza. Apa soalnya? Oh iya, ini sebenarnya pertanyaan dari Mas Bayu tadi pagi ya. Jadi kapan puasa pertama kali dilaksanakan? Betul. Berapa hijriah? Tahun berapa Pada hijriah? tahun berapa hijriah? Sabar Fatih. Hitung Hitung ya. Kalau nggak ada yang tahu kita ganti pertanyaan. 1, 2, 3. Wah nggak ada. Enggak ada. Gak ada pertanyaan, Mas.
Ini benar nggak ada yang tahu? Saya jawab boleh nggak? Ya Ustadz, apa jawabannya Ustadz? Boleh Ustadz. Jawabannya Diam. Jawabannya tahun kedua Hijriah. Betul. Yaudah lanjut mungkin ya. Pertanyaan terakhir yang mungkin rada gampang deh. Kan puasa salah satu daripada rukun Islam. Nah, jadi pertanyaannya tolong sebutkan rukun Islam ditambah dengan rukun iman. Oke? Dalam hitungan yang ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, silakan. Rafif namanya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif atau Rafif. Iya, siap. Rukun Islam dulu. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Pergi haji jika mampu. Mantap. Lanjut rukun imannya. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Ayo kepada Rasul, kitab-kitab. Oke. kepada Rasulullah. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Oke, betul Ustaz ya? Betul. Tepuk tangannya semuanya untuk Rafif. Oke, silakan. Mas Reza aja lah yang ngasih. Silakan. Ya. Kasih Mas. Sip, makasih ya Rafif ya. Foto dulu. Mantap. Oke. Oke, sekarang yang menang lomba boleh berdiri, kita foto. Ayo berdiri, silakan kita foto. Foto dulu untuk dokumentasi. Itu Oh, ada ada lagi. nanti. Ah, boleh. Masih ada. Oh iya, belum ada yang putrinya, kasihan ini. Iya, santai. Masih ada, Bu. Hah? Ya gemeteran, nggak apa-apa. Gemeteran. Situ Iya, barang dekat yang lain. Boleh. Jadi untuk yang remaja akhwat ya. Pertanyaannya mungkin biar gampang. Puasa, oke deh. Apa ya? Ini aja tadi yang disebutkan oleh Ustadz ya. Sebutkan 2 rukun puasa tadi yang sudah disebutkan. Nggak ngerti. Ya udah. Iya, nanti mungkin bisa kesempatan menang door prize, Bu. Betul. Silakan foto dulu ya. Foto dulu. Ya. Ya, Kari boleh Kari. Senyum mati. Pasti senyum. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selamat ya. Ada di belakang. Oke, selanjutnya bakal ada lagi banyak. Total kami bawakan ada total 7 hadiah untuk para pemenang door prize ya. Jadi teman-teman tadi yang sudah memegang angka tolong disimpan, dan juga nanti jika angka itu memang betul angkanya ditunjukkan pada panitia dan juga akan mendapatkan hadiah insya Allah. Ya, mungkin Mas pegang dulu, aku mau ambil itu dulu. Gimana sih? Nah sekarang mana coba angka-angka nomor-nomornya? Udah pada pegang? Nah setelah ini bakal diundi nih. Dari kakak-kakak di depan bakal ngambil secara acak angkanya. Dan yang kebetulan angkanya kita
dapat, itu yang bakal dapat door prize. Jadi nggak perlu jawab pertanyaan, gampang kan? Nggak perlu jawab pertanyaan, tiba-tiba dapat door prize. Nah ini ditunggu aja sama Mas Bayu, bakal diundi nomor-nomornya. Tapi nggak semuanya dapat ya, karena yang beruntung-beruntung aja ya. 19 apa? 19A. Ibu kalau Apa? Oh, lebih ya. Tasnya. Mana? Sekarang mana kertasnya? Boleh. Sekarang di mana sekarang? Pilih satu aja. Ada nggak? Dibuang. Boleh. Hah? Nomor berapa? Lupa. 17. Nanti ya. Udah dapat? Ya. Udah dapat. Oh, udah. Oke, berarti udah semua ya, Bu? Oke, jadi angkanya ini ada total ada 50 angka. Nah, ya. Siap-siap ya teman-teman. Mungkin yang pertama yang akan ngambil perwakilan dari Kari. Silakan Kari. Bismillah ya teman-teman ya. Iya. Ini udah dapet. Ya, coba disebutkan, Kak. Nomor 9B. 9B. Ada nggak yang dapat nomor 9B? 9B. 9B berarti yang akhwat ya, yang perempuan berarti. 9B perempuan. 9B. Kamu? Alhamdulillah, silakan maju. Beneran. Beneran memang sudah rezekinya. Nah ini boleh ngambil ngacak tapi Iya. sambil merem. Kamu ini hadiahnya merem ngambil acak. Merem sambil ngambil acak. Iya, betul. Bismillah. Merem. Oh, boleh. Oke, foto dulu. Makasih, boleh duduk ya. Ya, duduk dulu di sini. Foto dulu, silakan berdiri lagi. Foto dulu. Pegang hadiahnya. Oke, duduk dulu. Oke, selanjutnya mungkin kakak-kakak mau lagi. Coba Rafif, silakan Rafif. Ambil door prize-nya. Iya, boleh. Rafif gede. Ayo, bismillah Kak Rafif. Ya. Ayo. Oke, silakan Rafif, siapa? Nomor 12B. 12B berarti yang akhwat lagi ya? Ada 12B? Siapa? Oh, bukan. Enggak ada berarti ya? Oh, hangus. Ya, hangus. dimasukin kantong aja. Iya. Ya. Sekali lagi, sampai dapat. Sekali lagi. Betul, sampai dapat. Yang A. Yang A kalau bisa. Nggak ada A, B semua. Ini B semua emang. Kan udah dapat Pak nih. Tuh B semua. B semuanya. Iya seriusan. Tuh. Ini udah acak aja kali ya. Sebut A gitu. Oh ini ada 8A. Oke, silakan Rafif, siapa? Nomor 8A. 8A. Oke. Siapa? Silakan. Ya, terima kasih ya. Ya, siapa namanya? Siapa? Iban. Ya, Ivan, coba merem, ngambil hadiahnya harus merem tapi. Oke. Merem, ambilnya bebas. Iya, oke, terima kasih. Ya, foto dulu. Ya, oke, silakan duduk dulu di sini. Ivan, di sini dulu duduk. Di sini dulu. Ya, selanjutnya Mas Reza, mungkin silakan Mas Reza. Banyak kan B semua. Iya, nanti sebut aja gitu. Boleh. Semua ini baik. Kalau lu bikin campur loh. Nanti sebutin aja. Astagfirullah. Ini B semua bro. Iya, nggak apa-apa. Sebut aja itu. Ya, nomor berapa Mas? Tadi kamu nomor berapa kamu? 8A. Ini nomor 6A. 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 Oh, ada. Oke. Sabar, masih banyak hadiahnya, sabar. Merem dulu ya.
Oke. Oke, selamat. Foto dulu, Fahmi. Oke, duduk dulu silakan. Oke, mungkin saya gantian ya, yang kocok ya. Ini semoga A atau nggak B ya? C. C nggak ada, Mas. Oke, dapat 13B. 13B? B perempuan. Ada tidak 13B? Tidak ada. Oh, ya udah. Ya udah sekali lagi ya, Mas B ambil ya. 11A. 11A, oke. Beruntung ya, beruntung. Merem dulu, merem. Iya, iya. Bebas. Yang dapat sudah besar-besar semua. Foto dulu, silakan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin Mas Ari boleh kocok ya. Aduh. Iya. Berikan ya, bentar dulu ya. Belum disebut dulu. Wah, nomor akhir. Iya. 40A. Kebanyakan, Mas. Oh, 4 salah. Enggak nyampe 40. 23. 23 apa? B. 23B. Nggak ada ya? Enggak ada. Wah, nggak ada. Lagi dah. Lagi. Berarti 23. Ini tuh B semua, jadi nanti jadiin A. Apa? Dijadiin A. Oh gitu. Iya. A aja. Kalau B. 23B. Aduh, Oh, 3B. 23B ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Tidur ya? Wah, tidur deh. Hadiahnya. Ya. Silakan ambil dulu. Ya, merem. Iya. Oke, selamat. Foto dulu. Tolong berdiri dulu kita foto dulu. Iya. Oke, selanjutnya Mas B ambil lagi ya. (15A). Oh ya. Oke, Safik silakan. Ya, selamat. Oke, foto dulu. Oke, terima kasih. Udah simpen aja. Oke, sekarang Mas Reza deh. Ini tinggal terakhir, Mas. Oh, tinggal terakhir. Dan sebenarnya ini kelihatannya paling kecil. Paling kecil. Gak ada yang ngambil, tapi sebenarnya paling bagus. Iya, betul. Sebenarnya paling bagus ini. Paling bagus ini. Iya. Apa? Oh, iya, nanti dulu ya. Ini acak dulu. Terakhir ya Mas Reza ya. Terakhir ya. Nomor 17A. Selamat. Oke, selamat. Emang rezeki dia. Kok bisa di depan ya? Iya. Duduk dulu Arka. Duduk dulu. Oke, yang udah dapat door prize, ayo berdiri kita foto dulu untuk bersama-sama. Kari bisa tolong di situ, Kari kita foto dulu. Ustadz juga boleh, Ustadz silakan bergabung Ustadz. Di tengah aja Ustadz boleh di tengah. Di tengah Ustadz. Iya. Fahmi geser. Nah, Furkon sini Kon. Kamu yang arah sini. Nah, ya. Betul. Sampai semua itu. Oke, terima kasih. Selamat telah mendapatkan door prize. Udah terakhir ya doa. Oke, teman-teman bisa tolong tenang. Ayo duduk dulu. Itu nanti saja buka hadiahnya. Nanti ya. Nanti dulu ya. Nanti ya. Duduk dulu yang tenang.
Oke, ini sudah sampai kepada penghujung acara karena kita akan buka puasa ya. Ada yang nggak mau buka puasa? Oh, kamu nggak mau? Nggak mau buka puasa? Buka Kenapa? puasa ya. Habis ini kita buka puasa. Oh. Doa dulu. Ya udah, Mas, silakan. Oke, setelah ini kita akan berdoa bersama-sama agar semoga acara ini bisa bermanfaat dan berkah buat kita semua ya. Amin. Maka kita tutup dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Ya, Ustadz Ahmad Rozikin, kami persilakan. Ya, kami Ustadz ya. Kayak begini aja. Gitu. Udah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah pada lapar belum? Iya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Iya. Baik, terakhir marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini dan yang akan kita lakukan senantiasa diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya hadirnya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah, dan mudah-mudahan apa yang kita bawa dari sini bisa kita amalkan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا مولانا يا معبود يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم أحينا كحياة العلماء وأمتنا كموت الشهداء وأشرنا في زمرة الأولياء وأخرجنا من الدنيا مسلمين والحقنا بالصالحين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم سلمنا في رمضان اللهم سلمنا إلى آخر رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas doa penutupnya. Oke teman-teman, jadi duduk dulu, tenang dulu ya. Jadi selanjutnya kita akan penutupan, lalu setelah itu kita ada sesi foto bersama ya Mas. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sebagai pemandu acara dan juga remaja Masjid Al-Akbar Baitur Rahman ini sampaikan atau berikan kepada kalian semua.
kurang lebihnya Masjid Al-Akbar Era Emas 2000 yang bisa berikan kepada teman-teman semua. Semoga ini dapat bermanfaat ya adik-adik semuanya. Amin. Semoga juga berkah buat kita semua. Dan tadi Mas pengen melanjutkan apa? Ada closing statement yang sangat menarik dari Ustadz Roziki. Betul. Terus Mas pengen melanjutkan, jika bulan Ramadan tidak bisa membuat kita menjadi lebih baik, terus mau bulan mana lagi yang bisa membuat kita lebih baik? Padahal bulan Ramadan ini kan bulan terbaik. Kalau nggak bisa membuat kita menjadi lebih baik, bulan mana lagi yang bisa membuat kita menjadi lebih baik? Mungkin sekian kami dari MC. Iya. Saya Muhammad B. Pratama. Saya Reza izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akbar takbir. Al-Akbar takbir. Al-Akbar takbir. Al-Akbar takbir. Al-Akbar takbir. Al-Akbar takbir. Tadi yang saya bilang kan dilanjut oleh buka puasa bersama. Nah ini keadaan terkini dari Masjid Al-Akbar. Anak-anaknya yang udah dapat. Iya banyak sekali. Iya, jadi banyak ada teman-teman dari Baitur Rahman, Assalam, dan juga dari teman-teman sekitaran Era Emas ini. Alhamdulillah kegiatan tausiah pada sore ini sudah selesai dan harapannya semoga di kegiatan selanjutnya dan bahkan tahun depan juga semakin ramai, semakin juga banyak perbaikan juga dan ya terima kasih untuk yang sudah berkontribusi. Bapak-bapak remaja ya, memperbaiki diri kita, marikanlah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang lebih bermakna dan berkualitas. Paling ringan tapi pahalanya paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah pada hafal ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina sebagai remaja Masjid Al-Akbar Era Emas 2000. Alhamdulillah acara tausiah hari ini sudah selesai. Saya harap di tahun berikutnya acara tausiah ini akan semakin ramai dan semakin lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya kita memiliki acara yang baik ke depannya dan juga seterusnya bisa lebih ramai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Fakila. Saya di sini sebagai Ketua Humas dari Al-Akbar Youth. Hari ini alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya bagian dari panitia. Semoga tahun depan lebih ramai lagi. Alhamdulillah telah terlaksana acara seksi remaja Al-Akbar. Untuk acara tausiah dan buka puasa bersama. Alhamdulillah acaranya rame, lancar dan banyak pesertanya. Semoga tahun depan makin banyak lagi pesertanya, makin seru lagi acaranya dan makin maju lagi. Jadi teman-teman semua untuk remaja Masjid Al-Akbar Era Emas 2000 ataupun sekitarnya untuk dapat terus aktif di Masjid Al-Akbar ini dan juga memeriahkan atau berkontribusi dalam memeriahkan masjid ini.